Saya tergerak hari ini saudara, saya rasa ini rema Tuhan diberikan, kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan iman dalam kehidupan kita. Saya ulangi ya, bagaimana mengaplikasikan iman dalam kehidupan kita. Karena iman itu sudah menjadi dasar segala-galanya. Saudara, saya bacakan ayat yang sangat terkenal lebih dulu, ya Ibrani 11 ayat yang pertama dan seterusnya. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah apa saudara? Iman adalah apa saudara? Dasar. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan nantinya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat saudara. Jadi saudara tangkap dulu yang pertama, iman itu dasar. Di dalam kehidupan kita iman itu adalah dasarnya. Kita disebut orang percaya. Iman itu artinya percaya toh. Kekristenan kita bisa jadi Kristen hanya karena percaya, hanya karena iman. Enggak percaya, enggak punya iman pada Tuhan Yesus, enggak jadi orang Kristen. Betul enggak saudara? Kita dapat pengampunan karena apa? Iman. Dengan apa saudara? Iman. Dapat keselamatan dengan apa saudara? Iman. Dapat mujizat, dapat apapun dari Tuhan. Dikatakan iman itu dasarnya. Harus ada iman. Harus ada iman, harus ada, itu dasar saudara. Jadi kita harus ngerti harus ada iman saudara. Nanti akan terbukti apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Ayat kedua, sebab oleh iman telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya. Hingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habil terus mempersembahkan pada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia mulai kesaksian padanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena iman ia masih bicara sesudah ia mati. Tambah lagi satu, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia beri kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Dan semua karena iman Abraham, maka ia mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena imam Daud lakukan sesuatu pokok karena iman. Ibrani 11 kalau saudara ya baca semua, saudara akan dapatkan karena iman maka mengerti, karena iman maka mengalami saudara. Bahkan karena imam maka kita berkenan di hatinya Bapa. Ayat 8 kalau saudara baca, tanpa iman kita nggak bisa berkenan. Suka Tuhan itu nggak bisa. Ya suka, ya kita nggak bisa mendapatkan hatinya Tuhan karena iman. Bahkan iman terus saudara. Mungkin saudara tapi juga mikir betul ya, iman itu penting ya. Untung loh orang yang imannya besar-besar, sayangi imanku cilik gitu saudara. Mungkin ada yang mikir gitu saudara. Ya orang yang imannya besar, kalau besar sih luar biasa saudara. Tapi sekali lagi jangan takut sekalipun imannya masih kecil. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan iman saudara. Tadi saya bawa tapi lupa saya bawa di sini tuh biji sesawi itu. Paling depan itu saudara. Di kita pusat kegerakan Roh Kudus saudara, ada pembibitan, kita juga nanam di sana ya biji sesawi yang dikatakan Tuhan Yesus saudara. Itu kecil gitu saudara, sangat kecil. Maka Tuhan berkata iman biji sawi ya sekalipun sangat kecil sekali saudara, tapi kalau ditanam akan bertumbuh. Oh ada di sini akan bertumbuh. Katanya lah ini bawa dari sana sudah. Dibukain tolong. Supaya sekalian ngerti dikit ya saudara ya. Ini kalau ada pohon biji sesawi itu lalu ada seperti ini. Ini seperti bunga, seperti buah kecil gitu saudara. Ya kalau ini dipecah gitu saudara. Dalamnya ada bijinya kalau dipecah. Mau tahu bijinya? Mau tahu? Ini mau tahu? Ini loh. Biji sawi itu seperti ini.
Mau lihat ini, mau lihat biji sawi itu seperti gini kecil. Kecil sekali tuh saudara ya. Bahkan dikatakan paling kecil daripada yang lain saudara. Apalagi kalau ditiup sudah hilang. Ditiup ya iman-iman ya. Ini bisa jadi satu selipan Alkitab loh. Ya tapi ya tidak bisa bawa lagi. Ya tidak apa-apa contoh dulu. Yang penting saudara tahu iman itu luar biasa. Sekali lagi ya tapi iman itu dasar. Kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi saja, sekali lagi Tuhan berkata loh, bisa pindahkan gunung. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, yang penting kita mau mengaplikasikan bagaimana iman sekalipun kecil sekali, tapi akhirnya bisa diaplikasikan, akhirnya bisa menjadi besar, dan akhirnya sungguh-sungguh bisa memindahkan gunung yang besar. Saudara, saya rasa dibukakan Tuhan ini ya. Ayat pertama saya baca sekali lagi. Iman adalah, saudara ikut baca. Iman adalah apa? Dasar. Dasar dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan. Setelah itu nanti baru jadi bukti dari segala sesuatu yang ya tidak kita lihat. Nanti kalau kita punya iman, saudara, yang seperti itu, apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Nah, pertanyaannya waktu saya baca di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Engkau harapkan. Engkau mengharapkan apa? Loh apa? Embo ya aku mengharapkan embo. Ya enggak pernah dapat. Kan enggak punya tahu saudara bertiga. Ayo mengharapkan apa? Loh ini ada Tuhan loh. Tuhan sedang bersabda loh. Cepat-cepat ngomong. Selamatkan orang tua ya, itu imannya. Ya mengharapkan apa? Kesuksesan pada anak-anak ya wes ya apa? Kesehatan. Hadirat Tuhan ya sudah banyaklah. Kamu juga satu lagi. Apa? Terobosan saudara. Ya yang pasti gini saudara. Iman itu dasar dari yang kita harapkan. Kalau saya terus baca, terus renungkan saudara. Tuhan itu sedang ngajak kita punya satu pengharapan yang jelas. Banyak orang kadang-kadang gak jelas. Aku itu Tuhan berapa, ya wes aman, pokoknya uripku jadi apa. Itu hambar, itu gak jelas. Gak ada doa yang tepat, to the point gitu saudara. Jadi kadang-kadang kita itu gak punya suatu doa, pergumulan doa yang jelas kepada Tuhan. Hambar. Jadi jawabannya ya hambar. Kalau kita bisa punya saudara pengharapan yang jelas, doa-doa kita akan tajam, doa-doa kita akan fokus, doa-doa kita akan jauh lebih punya kuasa. Karena doa-doa kita akan menjadi sangat praktis dan untuk dijawab sangat mudah saudara. Jadi harus ngerti apa yang kita harapkan dengan jelas. Kita memanjatkan doa harus memanjatkan minta apa yang jelas, yang mudah untuk dikabulkan saudara. Tadi ya misalnya pokok hidupku selamat, ya pokok aku dalam kasih Tuhan, dalam Tuhan. Itu enggak ada sesuatu sehingga saudara sulit mengalami sesuatu yang jelas untuk disaksikan. Saya beri contoh ya, ini Natal, betul enggak? Tuhan itu ya nyuruh malaikat datang pada Maria ya. Maria ya lihat ya malaikat takut berkata jangan takut, engkau dapat kasih karunia daripada Tuhan ya. Lalu dijelaskan ada visi yang daripada Tuhan. Engkau akan apa? Engkau akan mengandung saja atau apa? Bukan mengandung saja, dijelaskan engkau akan mengandung dan melahirkan Sang Mesias. Betul enggak saudara? Jadi dia itu dibuat oleh Tuhan tahu khusus, sehingga nanti doanya, sehingga nanti perjuangannya, sehingga nanti usahanya jelas saudara. Ya, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan Sang Mesias. Dia masih tanya mana mungkin ini macam-macam lah saudara. Tapi aja diteguhkan oleh Tuhan, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan turun atasmu, yang akan menaungi engkau sehingga engkau mengandung, bukan karena engkau tapi kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi saudara. Setelah itu Maria berkata, aku hambamu, jadi
Dia terima, saudara. Itu dapat terima dan dia iman. Jadi, tapi rema yang jelas, aku akan mengandung. Dan kandunganku ini bukan asal manusia loh. Ini Mesias Allah yang dilahirkan sebagai manusia. Mesias. Sehingga jelas sekali. Waktu dia mengharapkan digenapi, itu jelas. Nanti tiba-tiba perutnya besar. Dia sudah nggak bingung. Ini mengandung. Saudara, mengandung apa? Anakku gimana? Cacat atau tidak? Baik atau tidak? Laki apa perempuan? Dia nggak bingung. Sudah dikatakan seorang putra. Bahkan sudah dikatakan yang dilahirkan akan menjadi Mesias. Waktu itu terjadi, jelas sekali nanti. Ini jawaban doa. Jelas sekali nanti. Ini perkataan Tuhan dulu. Ini janji daripada Tuhan dulu seperti ini. Jelas. Tuhan itu selalu, saudara, yang membuat segala sesuatu supaya kita ngerti jelas dan bisa mengimaninya. Sehingga waktu terjadi kita tahu ini adalah karya dari Tuhan, saudara. Saya beri contoh lagi Abraham misalnya. Abraham Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah tempat engkau berdiri itu ke apa? Timur dan apa? Ke barat, saudara, dan utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang apa? Kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi dia diberikan rema. Pada saat itu jelas. Engkau berdiri di situ, di depanmu itu, di utara, di selatan, di timur, di barat. Itu loh. Yang kau lihat sekarang itu loh. Itu akan kau berikan padamu. Itu akan kau berikan padamu. Sehingga doanya dia akan jelas. Tanah ini loh. Tuhan berkata, waktu di sini, di utaraku, di selatanku, di timurku, ini yang sudah Tuhan janjikan padaku. Sehingga waktu dia mengimani jelas itu. Bukan asal Tuhan berikan tanah. Bukan. Sudah jelas. Yaitu yang aku lihat itu. Yang di utaraku, di selatan, timur, barat. Itu sehingga jelas. Doanya jelas. Perjuangannya jelas. Usahanya jelas. Sehingga menjadi tajam. Bahkan waktu sudah didapatkan, dia tahu ini jawaban doa. Ini janji Tuhan yang sedang diberikan kepada dia. Betul ya saudara? Yang bisa dilihat. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Lihat dengan jelas. Misalnya tadi. Oh supaya aku diberkati Tuhan. Itu enggak jelas, masih kabur. Diberkati dalam hal apa? Kan luas saudara, betul enggak saudara? Setiap orang punya pengharapannya masing-masing. Jadi iman dasar dari sesuatu yang kau harapkan. Yang kau harapkan. Harapannya jangan kabur. Kalau kabur itu ya dijawab pun saudara belum tentu ngerti. Ini dari Tuhan apa enggak? Ya belum ngerti. Tapi kalau spesifik untuk ini. Waktu Tuhan kabulkan, saudara tahu persis ini Tuhan. Karena Tuhan berikan rema. Karena Tuhan sudah janjikan. Sekarang terjadi. Ini penggenapan firman. Ya, ayat lagi yang sangat terkenal. Gak usah saya baca, kalau dikeluarkan juga boleh. Ya, Abraham itu sudah ada berjanji. Ya, dia disuruh pergi tinggalkan keluarganya ke satu tempat yang akan ditunjukkan. Di sana akan diberkati, keturunan banyak sekali. Itu udah berjanji. Dia sudah imani, saudara. Jelas, maka dia berangkatnya jelas, betul gak? Imani, nanti ada tempat yang disediakan. Nanti akan keturunannya luar biasa sekali. Tapi karena sudah sekian lama imannya luntur. Satu kali Tuhan datang mengingatkan lagi loh. Abraham, orang yang diberkati. Ini macam-macam. Abraham bilang apa? Untuk apa diberkati Tuhan? Aku sudah tua, sebentar lagi mati tanpa anak. Nanti berkat ya hanya untuk hambaku itu saja. Itu imannya sudah luntur, saudara. Lalu apa tindakan Tuhan? Abraham tidak keluar dari kemah, lihat bintang di langit, betul? Disuruh apa? Hitunglah. Kalau engkau bisa hitung, hitunglah. Nanti sebanyak itu, saudara. Jadi itu dibuat oleh Tuhan satu sarana untuk bisa mengimajinasikan, untuk bisa membayangkan. Seperti itu loh keturunan banyaknya. Janji Tuhan itu pasti. Bahkan bukan yang satu. Nanti seperti itu banyaknya. Ada satu sarana yang bisa dipakai untuk ya mendoakan dengan jelas. Ya keturunannya seperti itu.
yang bisa diimajinasikan dengan jelas, saudara, sehingga dia bisa terus, saudara, setiap kali ya keluar dari kemah, keturunanku nanti banyaknya seperti bintang di langit, gitu, saudara. Dia mungkin beberapa hari lagi kalau lemah dia keluar dari kemah, lihat lagi ada sesuatu yang bisa dipakai. Keturunanku nanti akan seperti bintang di langit, banyaknya ada sesuatu yang jelas, yang bisa dipegang, yang bisa diperjuangkan, yang bisa diimani, saudara, sehingga waktu dijawab itu menjadi kenyataannya. Doanya tajam, doanya jelas, doanya bisa diimani dengan mantap, saudara. Saudara baca di Alkitab semua selalu, saudara. Saya perhatikan Tuhan itu bekerja seperti itu. Yusuf misalnya, Tuhan caranya gimana? Diberi mimpi. Mimpinya apa, saudara? Mimpinya apa? Besok engkau jadi orang sukses gitu? Ya, tidak hanya gitu. Mimpinya dia sedang mengikat berkas gandum, betul? Berkas gandumnya berdiri, bekas gandum kakak-kakaknya sujud. Artinya apa? Jelas. Besok aku akan engkau sukses sampai kakak-kakakmu sujud. Kamu akan lebih dari kakakmu. Jelas. Jadi aku akan diangkat oleh Tuhan sampai lebih dari kakak-kakakku. Sampai kakak-kakakku datang padaku. Itu jelas. Jelas, betul enggak? Bahkan saudara, ya dia menyala, dia cerita. Lalu kakaknya enggak senang, tapi dia mimpi lagi. Apa? Bulan, bintang, ya sebuah sujud juga. Artinya apa? Jelas sekali. Bukan hanya kakaknya yang nanti akan datang sujud, termasuk dia akan diangkat oleh Tuhan lebih sukses daripada orang tuanya. Jelas, detail. Sehingga itu bisa dipegang dia. Dia tetap tangkap. Dia tahu dia akan diangkat oleh Tuhan. Ya bukan jatuh, tapi diangkat naik. Sukses, lebih dari kakak-kakaknya. Bahkan lebih daripada ayahnya. Saat dia sedang jadi budak, tetap saja itu ada sesuatu yang bisa dipegang oleh dia, saudara. Karena jelas, aku boleh sekarang jadi budak, tapi ada janji aku akan diangkat, ya naik lebih daripada kakak-kakakku, bahkan lebih dari ayahku. Itu akan menguatkan imannya. Ya doanya jelas, doanya tajam, saudara, itu membuat sesuatu yang terus menyertai. Selalu Tuhan itu berusaha ya supaya ada sesuatu yang jelas yang bisa dipegang. Akhirnya jadi kenyataan dia. Betul? Bukan hanya orang sukses. Daud apa, saudara? Daud apa? Daud apa, saudara? Ya jadi raja toh. Samuel diutus ke tempatnya mengurapi dia, betul saudara, apa? Untuk apa? Jadi raja. Jelas, Daud ada impian dari Tuhan, ada rencana dari Tuhan. Jadi engkau besok jadi raja, jadi raja, jadi raja, jadi raja. Itu sesuatu yang bisa jadi pengharapannya, yang dipegang, yang diimani, yang diperjuangkan. Betul enggak? Itu terus, saudara. Itu yang terus buat dia itu kokoh di dalam perjalanan sekalipun ada tantangan dan masalah. Itu yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Tuhan berusaha memberikan suatu pengharapan itu jelas. Sehingga sekalipun dia mengalami tantangan macam-macam, imannya tetap kokoh dan dia tahu nanti jadi raja. Dia tahu nanti jadi raja. Seperti Yusuf tahu nanti aku akan diangkat. Sampai kakaknya takut karena sudah menjual di Mesir. Dia ngomong, bukan kamu kok, Tuhan yang mengutus aku ke Mesir. Karena dia tahu ini janji Tuhan. Semua yang terjadi adalah untuk mencapai janji daripada Tuhan. Daud juga sama, saudara. Kalau saudara perhatikan semuanya, saudara. Jadi kalau kita, saudara, ya mau mengalami sesuatu yang luar biasa, ya iman itu harus, saudara, ada satu yang diharapkan yang jelas, tidak kabur, yang jelas. Musa ya ditemui oleh Tuhan, semak menyala. Sebenarnya benar nggak? Hanya perkataan jelas, pergi ke Mesir, balik ke Mesir, bawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Jelas, bukan hanya aku mau dipakai Tuhan luar biasa, itu tidak jelas, saudara. Itu nggak bisa dipegang sesuatu yang luar biasa karena nggak jelas dipakai apa, saudara. Jadi jelas
Sekarang saya mau cerita sedikit Bartimeus ya. Itu cukup jelas ya. Si buta, saudara tahu ya. Yang buta ya. Saya baca mungkin ya Markus 10, saudara. Ayat berapa ya? 51 saja. Tanya Yesus ya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jadi Yesus tanya, apa yang kau inginkan? Aku berbuat bagimu, gitu saudara. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku apa? Dapat melihat. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada satu juga melihat ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara dengar ya, saya ceritakan saja. Waktu Yesus sedang lewat, saudara, dia segera teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai ditegur murid-muridnya. Guru itu sudah gak mau itu loh. Jalan terus, jangan bising, jangan ganggu guru. Betul saudara. Dia gak diam, teriaknya makin keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Sampai Yesus berhenti, lalu Yesus tanya, kau ingin apa aku berbuat? Kalau dia orang buta, ya mintanya apa? Ya sudah pasti supaya bisa melihat toh. Betul enggak? Betul enggak? Kalau orang utangnya banyak ketemu dengan Tuhan Yesus, yang diminta apa? Utangku lunas gitu saudara ya. Betul toh saudara? Jadi sebenarnya sudah jelas. Tapi Yesus ingin supaya bukan hanya kasihanilah aku, kasihanlah aku, tolonglah aku. Lah kasihani apa? Tolong apa? Enggak jelas. Sengaja ditanya, engkau ingin aku itu lakukan apa? Yang jelas supaya waktu Tuhan Yesus lakukan ini jawaban Tuhan. Dia bisa tahu, betul gak? Sampai dia berkata, supaya aku bisa melihat. Tuhan sembuhkan. Tuhan jawab doanya. Setelah dia menyampaikan permohonan yang jelas. Bukan kabur. Tadi sekali lagi. Bukan hanya kasihanilah aku, kasihani aku. Tolonglah aku, tolonglah aku. Tolong apa? Berkati aku, berkati aku. Berkat apa? Yang kau harapkan itu apa? Harus jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Satu lagi ya, ular tembaga. Kita di pusat gerakan Roh Kudus ada bangun, di ya Gunung Lebu ada ular tembaga. Saya bacakan ya Bilangan 21 ayat 6 sampai 9. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ya di antara bangsa itu yang memakut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi ceritanya mereka itu berdosa, ngolok-ngolok Musa, ngelawan Tuhan. Tuhan marah. Diizinkan ular tedung memakut mereka, banyak yang mati. Lalu mereka datang kepada Musa. Aku salah, kami salah, minta tolong Tuhan. Ya tolong kami. Seolah gitu saudara. Maka Musa doakan. Ya ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa. Buatlah apa saudara? Ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Maka Musa membuat ular tembaga dan menaruhkan pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Saudara bayangkan gini ya. Mereka itu sedang ketakutan karena banyak yang dipakut ular tedung lalu mati. Mungkin ada yang belum mati, mungkin sakit, saudara ya. Ada yang ketakutan, ada yang memang sudah dipakut tapi sakit. Sekarang minta tolong Tuhan, tolong Tuhan misalnya ya. Sebut dan macam-macam. Tapi Tuhan sengaja nyuruh buat apa? Ular tembaga, tedung itu tembaga. Kalau lihat ular itu sembuh. Artinya apa? Doanya supaya jelas. Tuhan aku dipakut ular itu. Jangan sampai dipakut ular itu. Tolonglah aku supaya aku sembuh dari racun ular itu. Doanya itu jelas. Bukannya sekedar Tuhan lindungi. Tuhan tolong aku, bukan. Selalu. Dan kalau saudara pelajari, Tuhan itu ngajar umatnya yang sungguh-sungguh pakai sesuatu luar biasa. Mau ngalami luar biasa.
doa yang jelas, yang bisa ya itu jadi tajam dan ya itu bisa terjadi. Saya masih ingat saudara, gereja kita pernah diberkati Tuhan ya beli gedung biskop untuk jadi gedung apa? Gereja. Sekali lagi, gedung biskop dan gedung gereja. Saya pernah dulu sebelumnya kita beli saudara, belum milik kita gitu saudara. Saya punya kesempatan masuk di dalamnya gitu saudara. Kalau gedung biskop kan ada itu ya layar di bawahnya. Saya dengan Pak Arifin, Pendeta Arifin di mimbarnya itu saudara. Lalu kita doa di sana, ngimani besok gedung ini ya jadi gereja. Itu waktu sudah nginjak kaki di situ, sudah ngimani, sudah doakan gedung ini nanti jadi gedung gereja. 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 Akhirnya terjadi. Betul. Akhirnya terjadi. Sekarang ya tempat pusat kegeran Roh Kudus. Ya seringkali orang tidak ngerti. Waktu Tuhan tunjukkan di sana, kita sudah senang. Tapi setiap kali mau beli ada dana, beli sana, beli sana. Saya tiap ke sana pasti tak injak. Katanya Tuhan tanah yang diinjak, Tuhan berikan tak injak terus. Tuhan berikan ini, Tuhan tanah ini tak injak. Tuhan tanah yang ini tak injak gitu. Tuhan tanah yang ini Tuhan tak injak gitu saudara. Karena Tuhan yang ngajari kok, betul gak? Yang kau injak akan kuberikan padamu di Kanaan kan gitu toh. Disebut toh. Tuhan sudah janji Kanaan, tapi sudah tajam yang mana dulu? Yang diinjak itu loh. Itu yang diberikan pada Tuhan. Dan sungguh Tuhan tolong. Dan terus kita bisa maju. Kita dapat satu demi satu seperti tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi jelas tanah ini loh Tuhan, bukannya sekedar tanah. Saudara, tempat ini loh Tuhan, bukannya sekedar tempat. Oh sembuhkan dari ini loh Tuhan. Oh racun ular tedon ini loh Tuhan. Itu jelas. Jadi seringkali saudara butuh yang jelas. Saya beri contoh lagi saudara ya. Kita itu bersyukur gereja kita tuh mengalami banyak. Kemarin saja saya mengalami banyak sekali mujizat kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi belum punya waktu menyampaikan. Alami kemurahan Tuhan. Saya sudah sering saksikan di gereja kita semua. Tapi khususnya Jakarta, Solo itu yang paling kelihatan. Justru waktu Covid lah. Tuhan berikan gereja kita di Jakarta. Gedung 8,5 lantai. Hampir 9 lantai. Tanahnya juga besar. Itu saat Covid loh saudara. Di daerah Jakarta yang salah satu paling mahal daerahnya itu. Jadi tinggi. Ini malah justru saat ke-8 loh. Saat Covid loh saudara. Saat krisis loh. Betul nggak? Itu mujizat. Itu sesuatu yang luar biasa. Solo, saudara di Solo sudah jelas ya. Di sana diberi 20 hektar. Artinya apa saudara? Sekalipun krisis. Tapi ada kasih karunia. Ada perbedaan dari Tuhan. Tetap saja krisis yang terjadi. Tapi tetap berkat Tuhan tetap dinyatakan. Berkat Tuhan tetap dinyatakan. Berkat tetap dinyatakan. Ini fakta saudara. Saudara tahu enggak? Saya ajarkan berulang-ulang. Sejak saudara bisa nangkep. Supaya saudara bisa ngalami. Saya sudah berkata. Tuhan itu sudah berapa tahun ini. Saudara selalu berkata. Yesaya 60. Yesaya 60. Yesaya 60 digenapi. Betul ya saudara ya? Itu saudara pasti sudah dengar lama ya. Lalu saya berkata di Yesaya 60 ada 2 kelompok manusia. Dengar sekali lagi ya. Ada 2 kelompok manusia. Satu kelompok yaitu tergelap. Dunia dalam kegelapan. Betul ya? Bangsa-bangsa kegelapan. Resah. Sekarang krisis. Sekarang apa-apa sulit. Sudah pokok terus. Gelap, resah. Gelap, resah, sulit, angel, sudah macam-macam. Tapi Tuhan berkata, ada satu kelompok yang lain lagi. Ini bukan gelap, terang. Kenapa? Diterangi Tuhan. Kenapa? Terang Tuhan datang. Dia nggak ngalami gelap. Ini bersama-sama. Tapi di sisi ini gelap, di sisi ini terang. Terang. Bahkan saudara, kemuliaan Tuhan terpancar. Itu Tuhan berkata, betul ya? Ya, terangku turun atasmu. Ya, kemuliaanku terpancar atasmu, betul saudara? Sehingga orang-orang yang dalam gelap lihat kemuliaan Tuhan berbondong-bondong datang, betul gak? Akhirnya terjadi Tuhan. Saudara dengar, sekali lagi saya ulangi apa yang pernah saya ajarkan supaya saudara alami.
Saudara jangan berpikir berkata, ini krisis kok. Memang apa-apa sulit kok. Daganganku sepi ya, umum kabeh ya sepi ya. Benar. Kalau saudara ngomong itu terus, saudara akan ada di tempat gelap. Karena terjadi sesuai dengan imanmu. Dengar ya saudara. Memang dunia gelap, betul Tuhan sudah ngomong kok. Semua krisis, betul, itu gak salah. Kalau orang dunia berkata ini krisis, ini sulit, ini bahaya, macam-macam. Itu betul, gak salah. Tapi kita itu sebetulnya ditetapkan oleh Tuhan di kelompok yang diterangi, yang diberkati, kemuliaan Tuhan turun sampai pancarkan terang. Saudara harus tahu jelas. Saudara harus menempatkan di tempat yang ditetapkan Tuhan. Saudara harus imani, aku di kelompok yang diterangi. Aku di kelompok yang penuh kemuliaan Tuhan. Aku di kelompok yang dapat kasih karunia anugerah. Itu penting saudara. Kalau saudara enggak jelas. Itu kalau kita bisa jelas saudara. Kalau saya karena ngimani terus. Dunia memang begitu. Saya karena sudah sejak dulu. Tahun 79 berapa. Krisis macam-macam. Tetap gereja Tuhan disertai Tuhan kok. Gereja enggak mundur, tetap lebih maju kok. Itu saya sudah ngalami berulang-ulang. Jadi kali ini sudah karena sudah berulang. Saya tahu tetap saja kok diberkati. Bukan karena apa-apa saudara. Karena memang sudah perkataan Tuhan. Dunia memang dalam gelap. Bangsa-bangsa mengerasa hatinya kelam. Tapi ingat loh, Tuhan sudah ngomong. Kita harus ngerti rencana Tuhan. Kita harus ngerti rema Tuhan. Jelas doa kita tinggal gimana. Terima kasih Tuhan, aku ditetapkan jadi yang kau terangi. Aku terima terangmu Tuhan, terangmu turun atas aku, kemuliaanmu terpancar hidupku, berkatmu datang, kasih karunia datang, sampai orang yang gelap bisa melihat terang Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Betul saudara. Saudara harus bisa tajam di bidang itu. Doamu yang benar dulu sesuai firman Tuhan ya, tapi yang jelas seperti itu. Saya ngimani, saya ucapkan, saya terus saudara. Saya ada di tempat yang diterangi Tuhan. Gereja kita ada di tempat yang diterangi Tuhan. Saya doakan setiap jemaat pelayan Tuhan ada di tempat yang diterangi Tuhan. Saudara harus ngerti, yang jelas tajam di situ. Kalau saudara bisa ngikuti, saudara lihat tiba-tiba anugerah. Saya pun lebih banyak terkagum-kagum. Terang Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu jadi. Tuhan selalu berkata terjadi dengan imanmu. Kita harus ngerti yang jelas, punya doa yang jelas, yang kau harapkan. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara minta, saudara imani. Betul saudara? Ada yang kita tidak mikir memang sudah Tuhan memberi, tinggal kita imani. Tapi ada loh, orang tua belum mikir tapi anak bu kadang-kadang diikuti toh, betul gak saudara? Ya ada juga kadang-kadang karena kita jelas. Ya, dalam doa itu kita bisa lihat ada hal yang luar biasa. Minta yang jelas, pokok yang benar, yang tidak bertentangan dengan Tuhan, itu akan ada kuasa untuk mudah dijawab. Amin. Yang butuh jodoh, yang saat ini untuk jodoh, atau butuh menantu, tapi ini nunggu terus belum dapat menantu, buat jelas. Menantu seperti apa? Ayo, menantu orang kulit putih atau orang Asia? Orang Asianya orang Asia mana? Loh, betul loh saudara. Percaya enggak ya? Ada satu jemaat yang di Jakarta. Saya enggak tahu kenapa waktu saya di Jakarta. Dia minta doa. Ya supaya dapat pasangan-pasangan terus saudara. Saya doa itu tiba-tiba enggak tahu lah. Saya sempat ngomong diberi orang barat gitu saudara. Dia yang gimana apa saya ngomong ya lupa. Pokok kejadian itu bisa sungguh-sungguh. Jadi pokok ini dapat orang kulit putih. Saya ngomong, dia cerita gini. Saya mikir, Pak baca kok doa ini orang kulit putih. Mau enggak mungkin gini macam-macam gitu saudara. Singkat cerita, akhirnya jalan beberapa waktu. Dia pulang ke Solo, sudah tidak ada apa-apa ya saudara ya. Tiba-tiba itu dipanggil majikannya yang di Jakarta. Ini jemaat kita loh. Jadi bukan ngarang ya. Jemaat kita di Jakarta. Dari bosnya dulu itu manggil. Karena dia sedang butuh, kamu kesini ya.
Pas dia balik sana lagi, ada tamu yang dari luar negeri gitu saudara. Tamu, saudara. Kadang-kadang baik, nggak tahu disenangi, diajak kemana ya sekarang? Mungkin itu tahu ya, cantik ya. Kemana itu? Loh, ada yang tahu Kanada. Itu betul saudara. Jadi jelas gitu saudara. Kalau saudara jelas, enak. Saudara mau ngimani, sing itu loh Tuhan. Sing apa ya? Sing langsing. Sing rambutnya klolof gitu saudara. Ya sing gini macam-macam lah gitu saudara. Bayangkan doamu itu jelas gitu loh. To the point-nya gampang. Loh, betul saudara. Roma, ada yang minta Roma. Roma seperti apa? Nanti kasih Tuhan belum tentu suka. Loh, betul. Ya, jadi intinya kalau kau tajam, engkau akan lebih mudah mendapatkannya. Setelah saudara punya permintaan yang jelas, saudara terus doakan ya dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pimpin Roh Kudus, terus menerus. Kalau itu sudah rema Tuhan lebih mudah. Tapi kalau itu muncul dari hati saudara, minta terus, diiman terus. Ya, waktu saudara ada dalam hadirat Tuhan, terus. Saudara begini, banyak kali saudara, yang saudara katakan terus. Dan terus seperti tadi, iman biji sawi, dulu imannya kecil. Tapi kalau saudara sudah punya ya permohonan yang jelas, saudara katakan terus, minta dengan iman. Imanmu tuh sadar atau tidak sadar mulai naik. Saudara boleh mulai naik. Kalau saudara bawa terus mulai naik. Ayat ya saudara. Kalau saudara merasa tergerak ayat dari ya, saudara baca, makin dibaca, iman saudara itu makin bangkit. Makin dibaca, iman saudara itu makin bergerak. Makin saudara baca terus, iman itu terus makin. Lama-lama itu jadi hidup. Lama-lama seringkali Tuhan jadi kabulkan jadi rema tiba-tiba. Kalau sudah rema itu berubah. Itu yang katakan ya kalau Lung tadi. Kalau sudah rema, takut itu hilang. Yakin sungguh. Jadi. Tapi kadang-kadang pertama belum. Tapi perlu terus dibawa. Yang jelas terus bawa pada Tuhan. Yang penting ya saudara sesuai firman loh ya. Kalau enggak ya tidak akan tetap dikabulkan. Ya itu kalau saudara bawa terus saudara akan sangat mudah. Contoh ya tadi menyelamatkan keluarga. Itu dibawa terus makin kuat. Rohmu juga remanya mudah sekali untuk dapatkan. Justru kadang-kadang orang itu terbalik. Orang pikir aku punya rema, punya visi. Sebenarnya tidak punya visi. Visi itu melahirkan rema. Begitu saudara sudah dapat visi, iman saudara, iman saudara itu iman rema tiba-tiba menyala. Bukan punya iman lalu punya visi. Punya visi, justru punya visi dipegang, didoakan. Lama-lama makin imannya timbul. Bahkan akhirnya bisa menyala. Jadi rema. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu iman biji sawi. Kalau saudara sudah punya iman rema, itu hebat. Itu sudah bahan baku untuk ngalami. Biarpun tidak masuk akal, biarpun harusnya nggak bisa, biarpun ya tidak mungkin tetap mungkin. Biarpun tidak ada, bisa jadi ada. Saya ajak saudara ya, iman percaya, saya ajak saudara, itu ada dua. Iman rema dan iman pikiran. Tanggap dulu ya, iman rema dan iman pikiran. Katakan, iman rema dan iman pikiran itu beda. Saudara baca Alkitab ngerti. Tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Itu iman pikiran. Beda dengan iman rema. Saudara dapat rema, tumpang tangan. Saudara menyala, tumpang tangan. Itu beda. Pasti kuasanya beda sekali. Dan kokohnya beda. Saudara kalau hanya karena baca, hanya karena ngerti, termasuklah sekolah teologi banyak ngerti saudara. Tapi kalau hanya melangkah, dasarnya iman, pikiran, pengetahuan saudara, itu powernya kecil. Beda kalau saudara sampai itu menyala iman rema. Kalau itu iman rema, keberanian saudara itu luar biasa.
Saudara tidak goyah seperti Pak Lulung tadi deh. Enggak goyah, enggak bingung. Ada ini tetap saja mantap. Sekalipun tiba oleh Tuhan tetap mengalami ABCD, tapi tetap kokoh. Dan itu yang ada kuasa. Itu yang ada mujizatnya. Itu yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Itu yang buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara dengar cerita gereja kita, saya begitu. Setiap kali dapat rema, tiba-tiba itu berubah semua. Hati saya berubah. Gak berani, itu hilang semua. Tiba-tiba berani mati. Tiba-tiba berani berkata. Tiba-tiba berani melangkah. Betul. Waktu saya mau dipanggil Tuhan jadi KKS. Saudara masih ingat ya? Tapi sempat disuruh mimpin doa oleh pendeta saya belum jadi pendeta. Macet, saya akan takut toh. Tapi waktu saya doa pagi tiba-tiba dapat rema. Tuhan nunjukkan pada saya berkata, tidak berkata mulut ya, tapi punya arti layani. Aku nyata. Begitu, wah menyala. Saya sebetulnya sudah takut mau datangi pendeta saya, batalkan kesanggupan, hilang takutnya. Berani, saya enggak batal, tetap melangkah, tetap buka komsel, ditolong Tuhan. Dan akhirnya jadi 6 komsel. Waktu saya dipanggil jadi gembala sidang, sama. Ya, saya sendiri kan nggak yakin karena tidak diberitakan di situ. Sampai saya dapat rema, ya siapapun yang tidak aku panggil nggak akan bisa jadi gembala di keluarga Allah. Maka waktu saya dulu mau masukkan goncang terus, tapi Tuhan berkata kalau engkau mau, aku yang menyertai, aku yang beri kemampuan. Begitu saya dapat rema, menyala, sudah nggak takut lagi, sudah nggak cari gantinya lagi. Gedung Setar itu jelas sekali nggak punya dana, ya. Kita sudah nggak ada jalan keluar. Saya berkata kalau nggak ada ya sewa saja menurut kemampuan. Tapi karena saya berkata nunggu. Karena itu waktu kita diberi waktu 1 minggu. Dan waktu hari ketiga atau keempat, mungkin ketiga. Tiba-tiba ada rema Tuhan berkata, aku mengadakan yang tidak ada jadi ada. Beli, aku yang mengadakan dananya yang tidak akan jadi ada. Menyala, belum pegang uang saya telepon saudara. Beli, tuh betul. Kalau saudara sudah dapat rema itu beda. Saudara berjuang seperti itu. Tapi kalau doanya saudara masih kabur belum jelas, nggak bisa dirima. Lah apanya? Kan nggak tahu, betul nggak? Kalau seperti tadi masalah dananya nggak punya. Lah remanya Tuhan tinggal jawab. Yang tidak ada itu dananya akan ada. Tuhan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Dipanggil jadi KKS. Dijelaskan, aku yang menolong kau bisa jadi KKS. Yang tidak bisa, jadi bisa. Jadi gembala sidang, saya juga gitu. Yang nggak ngerti, yang nggak mampu, aku yang akan tuntun kau. Aku yang memberikan kemampuan, aku yang memberkati. Tapi tentangnya jelas. Gembala sidang, tentang apa, tentang apa. Nah, saudara perlu punya, ya, yang saudara harapkan tadi. Iman adalah dasar yang kita harapkan. Yang diharapkan itu yang jelas. Tentang apa? Tuhan selalu gitu. Maria melahirkan Mesias. Betul enggak? Musa bawa bangsanya keluar dari perbudakan. Itu semua jelas. Yusuf jadi penguasa di Mesir. Kakaknya tunduk. Ayahnya juga datang pada dia. Akhirnya kan gitu. Daud nanti jadi raja. Gantikan Saul. Jelas semua. Jadi harus itu. Datang pada Tuhan, saudara ya, apa yang menjadi impian. Lah, setelah itu saudara doakan terus. Kalau saudara sudah punya itu doakan terus, doakan terus. Bila perlu ditempel di Alkitab kalau saudara masih. Kalau enggak di HP saudara, ya jadikan terus di rumah di mana ya untuk didoakan, untuk diimani seperti Abraham supaya bisa lihat bintang di langit. Bintang di langit, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Setiap kali lihat, setiap kali bayangkan lagi, imannya lebih kuat, imannya lebih menyala, makin menyala. Sampai remanya berkobar-kobar, ada kuasa, Tuhan berkarya yang tidak bisa, jadi bisa. Tambah satu lagi, saudara, setelah saudara lakukan itu terus menerus, diimajinasikan, diimani, lalu dideklarasikan. Itu kuasa. Ini kalau ini sudah sering harusnya. Ini sama dengan perkataan profetik. Maka Abraham dikatakan, Abraham sudah kuat toh, tapi Tuhan tambah. Sekarang ganti namamu. Namamu Abraham ganti Abraham.
Artinya apa? Bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Dia harus berani mendeklarasikan. Dia ngomong dengan istrinya lebih dulu. Sekarang kalau kamu manggil aku, apa? Bapak orang percaya. Nah, istrinya diajak, betul toh, mengimani juga. Supaya dia dipakai bapak orang percaya. Dia berani nyuruh istrinya kalau manggil bapak orang percaya. Kalau dia ditanya orang namamu siapa? Bapak orang percaya. Padahal bapak orang percaya. Bapak banyak bangsa, sorry. Bapak banyak bangsa. Padahal gak punya anak toh. Betul gak? Tapi berani mendeklarasikan. Merubah yang tidak baik jadi baik. Merubah yang tidak ada jadi ada. Merubah yang mandul jadi subur. Itu deklarasi. Bukan Abraham loh. Istrinya juga dulu panggilnya rubah. Sarah jadi rasa. Sarah, ibu banyak bangsa. Ibu banyak bangsa. Ibu banyak. Kalau ditanyai, kalau orang baru kenal, namun siapa? Bapak banyak bangsa. Istrimu siapa? Ibu banyak bangsa. Kata Titi, anakmu berapa? Ini belum punya anak. Sudah tua, mandul lagi. Tuh, itu deklarasi. Itu supaya apa? Rohnya menyala. Iman itu sampai titik didih. Saya pernah ngajar ya. Sampai titik didih. Saudara berani mendeklarasi. Berani mengucapkan, berani mengatakan. Saya seperti tadi, saya berani, mungkin ada orang yang tertawakan kalau tentang dia. Saya 60, saya kelompok orang yang diterangi Tuhan. Saya kelompok orang yang diberkati Tuhan. Saya masuk kelompok yang terus saudara diterangi Tuhan. Kasih karunia, sehingga kemuliaan Tuhan terbit. Sehingga gereja ini diberkati, sehingga jemaatnya diberkati. Kemuliaan terbit. Enggak berani ngomong, enggak ada kuasa. Kuasa itu mengalir waktu diucapkan. Saya ulang ya, kuasa itu mengalir waktu sudah ucapkan. Kalau ini sudah banyak, Tuhan nyiptakan dunia yang jelek jadi bagus, roh Allah dulu. Itu seperti mengimani, mengerami tadi. Jelas, ini gelap mau jadikan terang. Betul enggak? Ini kacau, mau ditertibkan. Jelas, ini yang sedang digarap dunia yang kacau ini. Setelah roh Allah melayang, ganti saudara tadi. Apa? Deklarasikan, jadi terang. Ya, jadi binatang darat, jadi binatang di udara, jadi binatang di air. Mulai terus. Oh, deklarasikan. Kuasa itu baru ucapkan. Harus berani mengucapkan. Ucapan itu. Semua ya, saya sering katakan, Yakub artinya apa? Salah satu artinya penipu. Sukanya hidupnya tipu menipu. Terus disuruh Tuhan ganti Israel, artinya apa? Pangeran. Kamu sifatmu harus sifat bangsawan. Jangan sifatmu sifat rendahan. Dia harus berani merubah namanya. Dan akhirnya waktu dia merubah namanya, kisahnya nggak ada lagi tulisan dia menipu atau ditipu. Sebelumnya waktu itu dia selalu menipu dan dia selalu ditipu. Simon Petrus, Simon itu alang-alang, mudah emosi, mudah terbakar, gitu saudara. Lah diganti. Batu karang, nggak mudah terbakar. Mau dikasih api yang nggak terbakar, tetap kokoh. Ada angin, ada gelombang, tetap kokoh. Perlu dirubah. Saudara, nama baptis, saya ajak saudara anggap sekali. Nama baptis itu ada artinya. Saudara doa, kadang baiklah minta kita carikan gitu ya, banyak yang minta. Tapi setelah minta saudara tangkap, nama baptis itu punya tujuan. Itu punya kuasa, punya arti. Kalau saudara misalnya ya, tiba-tiba Daniel, imani. Imanmu, doamu akan seperti Daniel. Pegang itu jadi saudara satu yang saudara pegang untuk doamu. Pengharapanmu diimani akan seperti itu. Amin. Kalau nama baptismu Daud, gimana? Imani, orang yang cinta Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan, imani. Kok diem semua tuh, kalau nama baptismu Daud gimana? Diimani. Imani apa? Seperti Daud, orang yang cinta Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Tapi jangan diimani selingkuh, saudara ya. Harus itu ya, jeleknya dibuang saudara. Diimani yang benernya, yang baiknya. Tapi ada kuasa, saudara. Dengar. Maka saudara jangan suka beri julukan yang jelek untuk anakmu. Kalau saudara panggil ini apa ya, dablek, dia dablek terus.
Itu yang salah kamu sendiri. Kamu yang terus nyepatani. Dablek, 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 dablek. Kalau dia dablek itu yang buat saudara. Tuh, betul kok. Ini nakal. Kalau ketemu teman ini yang paling nakal. Paling nakal. Itu kutuk. Tidak boleh. Benar. Ini ada kuasa. Justru rubahlah yang tidak baik jadi baik dengan perkataan kita. Apalagi saudara sudah dapat tadi rema. Ucapkan, ucapkan jadi. Ucapkan, deklarasikan jadi. Ucapkan, deklarasikan jadi. Betul saudara? Yeskiel. Jelas sekali toh, Yeskiel sudah sering toh. Diajak lihat di padang gurun tulang-tulang kering. Saudara masih ingat ya? Tulang kering itu siapa? Tuhan jelaskan, tulang kering ini adalah orang Israel sendiri yang selalu mengeluh. Kami ini pengharapan sudah mati. Kesempatan kami sudah mati. Sekarang sudah ya masa depan kami sudah mati. Ngomong sendiri terus. Jadi artinya mereka yang imani sudah mati seperti mayat. Kami sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Sungguh-sungguh jadi seperti tulang kering. Betul? Ayo yang suka tadi ngomong, aku saya memang sulit kok di tempat gelap tadi. Wah enggak bisa, jangan. Caranya gimana menghidupkan? Yeskiel disuruh nubuat. Tuhan tidak menginginkan kau mati. Tuhan tidak menginginkan kau jadi tulang kering. Tuhan ingin membangkitkan. Maka tulang-tulang kumpul. Itu perkataan. Deklarasi perkataan. Ada kuasa. Perintahkan yang baik. Dan itu ada kuasa. Tulangnya kumpul. Sekarang ada urat. Ada urat. Dulunya enggak ada. Ada urat. Akhirnya baru terus. Ada urat. Sekarang ada daging. Ada daging. Ada kulit. Ada kulit. Semua itu diciptakan oleh perkataan. Betul? Belum hidup. Perintah lagi. Diperintahkan. Saudara apa? Nafas hidup. Dari utara. Dari selatan. Dari timur. Dari barat. Berebus, masuk di dalamnya, berebus supaya dia hidup, nafas hidup dari segala penjuru datang, berembus, masuk di dalamnya supaya ya kalau lu kan tetap mengalami itu biasa. Hidup itu diizinkan Tuhan kok. Ada tantangan masalah karena supaya kita teguh. Supaya kita tahu tanpa Tuhan itu gak bisa apa-apa. Tapi perlu iman. Tuhan menyertai. Tuhan melindungi. Tuhan menuntun. Tuhan akan pakai hidup kita. Tuhan akan berkarya. Tuhan kita nyata. Betul saudara. Yang tidak bisa akan jadi bisa. Betul. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Sebetulnya gereja kita itu contoh yang paling mudah. Gereja kita, hidup saya itu contoh mudah. Saya kan sudah hancur, sudah sering berkata. Dulu gak ada apa-apa toh. Ya pendidikan formal aja hanya SMP. Mau apa? Mau mengharapkan apa? Tapi bedanya saya berani percaya dengan Tuhan. Tapi bukan hanya percaya saja ya. Saya juga mau taat pada firman. Saya mau tinggalkan dosa. Saya mau belajar taat dengan Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan, saya mau lakukan. Yang dilarang, saya mau tinggal. Saya mau dituntut oleh Tuhan. Saya mau belajar firman Tuhan. Dan macam-macam. Bisa. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara ngalami. Saat-saat seperti ini penting sekali. Kenapa? Saya ulang ya. Tuhan itu sedang persiapkan kita untuk jadi terang. Untuk jadi terang. Ini sedang terjadi perbedaan Tuhan berkata. Akhir zaman itu perbedaan makin nyata. Makin nyata, yang gelap akan makin gelap, yang terang akan makin terang. Tuhan yang ngomong. Yang hancur makin hancur, yang jahat makin jahat, yang baik malah makin baik, makin diangkat oleh Tuhan. Sajak sekali, iman no, saudara ini dipilih Tuhan. Saudara ini diterangi Tuhan. Terimalah itu. Jangan terpengaruh oleh dunia.
Itu bagian dia itu betul, memang dunia itu keadaannya seperti itu. Tapi Tuhan sudah pilih keadaan kita untuk diterangi. Betul. Tidak baik tetap imani baik. Ucapan juga diimani, diucapkan. Itu bisa sekali jadi, bisa terus menerus. Harus bangun segala sesuatu itu ada yang cepat, ada yang perlu waktu. Betul? Tadi bangun itu dari tulang kering jadi pasukan itu berulang-ulang. Betul enggak? Tulangnya dulu kumpul. Lalu ada uratnya dulu. Tidak boleh berhenti. Ada kulitnya. Tidak boleh berhenti. Ada dagingnya. Lalu ada kulitnya. Oh, terus lagi. Ada nafas hidup. Terus. Baru akhirnya sungguh-sungguh ada kegerakan. Sungguh-sungguh ada lawatan. Dan itu satu luar biasa. Jadi belajarlah mengaktifkan imanmu. Belajarlah, saudara, memanifestasikan, membangun, mengaplikasikan iman dalam kehidupan. Kalau saudara bisa mengaplikasikan iman dalam kehidupan, saudara lihat. Ini waktu yang luar biasa. Imani. Apalagi kalau sudah tahu aku diberi Tuhan. Apalagi aku disiapkan di Miracle Net untuk diperlengkapi. Untuk itu. Ucapkan. Iblis tidak suka, benar. Iblis tidak suka. Tapi menang, aku pasti bisa, aku pasti berhasil, aku pasti ngalami, aku pasti ini dan itu. Betul. Kalau saudara bisa lakukan itu, saudara akan lihat. Itu menjadi kenyataan. Saya tambah satu ayat ya, saudara ya. Matius 18. Itu gampang ingat ya. Apa saudara, perjanjian baru yang pertama kitab apa? Matius ayat berapa? Pasal 18 ya. Aku berkata padamu, ini Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia, ya, ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau katakan itu, ini terikat, ini terlepas, ini terkutuk, ini terberkati. Apa yang kau lakukan itu terjadi. Artinya surga itu dengar. Itu yang dilakukannya. Maka tadi jangan sampai ngomong untuk anak, untuk pasangan, keluarga sendiri, tempat kerja sendiri, kota sendiri, bangsa sendiri. Jangan sampai ngomong jelek. Karena untuk orang percaya ada roh Allah di dalam kita. Ada kuasa perkataan yang sudah diberikan kepada kita. Perkataan kita itu mengikat. Yang kita katakan di dunia, di surga itu ya. Yang kita ikat, maka surga lakukan, diikat. Yang kita lepaskan, di surga itu lepaskan. Artinya ada kuasa yang harus kita jaga. Jadi seperti itu, ya. Deklarasikan yang baik. Contoh misalnya sekarang ya, bangun pusat kegerakan Roh Kudus, butuh dana enggak? Butuh dana enggak? Saya enggak mau ngejar-ngejar saudara, itu urusannya masing-masing. Betul enggak? Saya enggak perlu mengandalkan siapa. Saya mengandalkan Tuhan. Tuhan nyuruh bangun, ya sudah, Tuhan nyuruh kok, bangun saja. Kalau berkatnya ya percaya Tuhan berkati kok. Yang ngatur Tuhan sendiri kok. Enggak ada belum datang uangnya, dalam nama Tuhan Yesus uangnya datang. Karena Tuhan yang nyuruh bangun, kita bangun dibayar oleh Bapak Surgawi. Betul enggak saudara? Loh betul. Tapi perkataan ini ada kuasa. Seperti tadi. Angin. Dari utara. Dari selatan. Dari timur. Dari barat. Datang. Loh bisa toh? Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Datang. Apa yang kita katakan di dunia. Itu dijadikan oleh surga. Hidup kita enggak tergantung siapa-siapa kok. Tergantung perkataan Tuhan. Berjalan dalam rema Tuhan. Hidupmu itu nanti beda. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Belajar mengaplikasikan firman Tuhan. Ya, saya ada waktu sedikit, contoh banyak ya. Ini yang sudah sering terjadi. Contoh banyak. Di gereja, full time. Kalau full time kan tidak bisa bohong ya. Ada dua yang dulu sampai lama, 5, 6, 7 tahun nggak punya anak. Ada dua loh. Betul ya, ada dua ya. Ya. Satunya siapa? Nah, Mbak Indah itu, anak itu masih ada di sini. Satunya istrinya siapa?
Ya istrinya Asep kalau saudara kira. Saudara tahu mereka dulu lama tidak punya anak sampai lama. Mereka kelakuan apa? Dianggap orang itu gila saudara. Jadi kalau sekarang kalau masuk pakai daster ya Pak. Pakai daster. Lalu di sini dikasih bantal gitu. Kalau ditanya gimana? Lu ngapa? Hamil katanya gitu. Padahal tidak hamil itu saudara. Kalau ditanya apa? Hamil. Jadi kasih bantal, terutama kecil stagen, gede-gede, hamil pakai daster, saudara. Istri saya sampai gitu, saudara. Berapa kali, wah sudah hamil. Ya, kapan lahirnya? Bisa nyebut tanggal sekian. Istri saya pas di toko ya, sisan lah. Toko kado, pasti nilai toko. Daripada beli, sudah beli kado, ditaruh sampai tanggal, kok orang melahirkan? Ditunggu 1-2 bulan, ya tidak melahirkan. Ditata lagi, loh gimana? Oh belum no, nanti mundur lagi. Jadi lahirnya mundur terus. Istri saya berkata, oh ini cuma ngimani saja. Itu betul loh saudara. Ini bukan cerita itu ya. Tanya, ini karena full time sendiri. Dan akhirnya sungguh itu hamil punya anak. Dua-dua. Ini fakta. Jangan hamil, jangan tidak bisa punya anak mengeluh, sungut-sungut, lalu putus. Jangan. Punya kuasa. Imani saja. Memang kadang-kadang dianggap orang itu kita gila. Loh betul loh saudara. Ayo beli gedung peskop. Belum punya uang kok wani. Berani saya telepon beli itu pun enggak orang gila. Loh betul tak? Saya sudah punya pabrik kok tinggalkan pabrik. Jadi pendeta pun enggak gila. Bagi orang yang enggak ngerti loh ya. Betul enggak? Karena enggak ngerti itu beda. Waktu punya visi 1000. Itu harus ada dari Tuhan. Jadi jelas doaku 1000. Puasanya jelas 1000. Dan kenyataan. Minta lagi jangan asal ngomong. Tuhan kasih 5.000 dapat tangkap 5.000. Puasakan 5.000. Orang yang tidak ngerti nggak bisa terima. Masih ingat kita tawakan orang ngomong apa? Anjing enggak? Pak Agung itu ya, dia berhasil. Pak Ubadah, aku ketemu temanku, gereja kita itu ditertawakan. Katanya gereja ya kecil, imannya, visinya 5.000. Karena di Solo saat itu belum ada gereja yang jemaatnya 5.000. Paling banyak 2-3 ribu. Saat itu ya, 5.000 itu gereja kegedean empiak, kurang jaga lah tidak ambruk dewi katanya gitu. Apalagi Pak Ubadah itu orang kecil, badannya kecil, 5.000. Ayo cecak menguntal truk, katanya gitu. Saudara. Mana bisa, enggak mungkin. Saudara dengar, tapi saya enggak apa-apa, saya enggak marah, saya enggak apa. Saya ngomong ya sudah, memang orang kalau enggak dapat itu enggak ngerti kok. Yang ngerti yang dapat terima. Ya enggak, Yusuf malah dimusuh kakaknya, betul enggak? Daud dimarahin sama Saul, betul enggak? Jadi orang tidak ngerti ya, saya cuma nggak apa-apa Pak Agung, biar ngomong apa kita imani saja, mereka nggak ngerti kok. Saudara kalau dapat itu juga gitu, bisa dianggap orang mungkin gini. Nah itu yang tadi, nggak punya anak terus lama bertahun pakai itu dianggap gila nggak? Mungkin ya ditertawakan. Ini sudah stres karena nggak punya anak terus sudah stres. Tapi jadi itu, hanya punya anak, pilih mana? Ben tak ngisi-ngisi, tapi selamanya enggak pernah dapat. Atau pilih iman, ditertawakan tapi dapat. Ayo pilih mana? Ini Kak Siti ada 2 loh. Yang satu orang beliau, wah luar biasa ya Kak Siti itu. Tapi ada orang ngawur gitu. Ini krisis kok gini-gini. Ya masih biasa. Jadi hidup kita kalau saudara sudah belajar dengan rema, hidup itu tidak tergantung orang. Orang lain mau ngomong apa itu bukan urusan kita. Urusan kita dengan Tuhan. Tuhan yang berkata, pegang. Itu jadi doa kita yang jelas, yang tajam. Untuk kasih Tuhan saya cepat sekali. Terima kasih Tuhan. Engkau kasih tugas ya aku jalankan. Maka dari dulu kalau orang tanya, kapan selesainya Pak? Kalau dulu dia, enggak tahu loh, kok enggak tahu gimana. Orang bangun biasanya mesti ada planning. Lah yang planning bapakku kok, yang nyuruh bapakku ya tanya bapak toh. Bapak kirim uangnya aja dikerjakan toh ya. Tapi ternyata malah Tuhan percepat. Tuhan malah berkati lebih cepat.
Siapa nyangka besok Juni kita sudah mau soft opening. Nah, apa nyangka? Loh ini fakta loh saudara. Besok Juni itu kita mau soft opening untuk Holy Land Experience. Karena UC-nya sekarang diganti bulan Juni. September itu karena banyak anak ujian, anak sekolah. Sehingga banyak yang sulit. Tapi kalau akhir Juni liburan anak. Jadi supaya lebih banyak orang datang. Dirubah. Malah ya tambah satu ya saudara. Saya kaget. Kemarin itu tiba-tiba di WhatsApp saya bangun tidur. Sama apa namanya itu. Satis Kumar. Tahu enggak Satis Kumar? Kenal? Tahu Satis Kumar? Yang India itu ya saudara. Saya itu sampai kaget loh saudara. Dulu berapa tahun yang lalu kita mau ngundang dia enggak mau. Kalau acara besar seperti di GOR atau apa, dia baru mau. Dulu sudah pernah loh, undang dia enggak mau. Tapi sekarang sudah beda itu. Kemarin saya diundang untuk ikut khotbah di konferensi internasionalnya. Kemarin malah hubungi saya, minta saya tak ke Solo ya. Pelayan malah dia yang minta. Loh gimana? Loh betul saudara, justru dia yang minta dibalik. Terus dia tanya kapan? Baik saya ke ya keluarga Allah. Saya cek, saya kasih tahu nanti UC. Tapi baru. Jadi dia mau lihat dulu tanggalnya bisa cocok enggak. Kalau enggak mungkin saya rubah ke ulang tahun gereja. Tapi Tuhan itu balik. Iman Nono yang bagus. Iman yang baik. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tidak pernah punya rencana yang jahat. Kalau diizinkan mengalami proses itu hanya proses. Di balik proses ini ada promosi. Betul gak? Di balik aniaya ada anugerah. Di balik masalah ada mahkota. Punyalah iman rema. Jangan iman pengetahuan. Iman pengetahuan gak ada kuasa. Tapi kalau saudara sudah sampai titik rema, kuncinya ya saudara. Saudara mulai harus punya doa yang jelas. Itu terus. Doakan. Doakan. Nanti bisa jadi rema sering. Kalau sudah rema, terus deklarasikan. Saudara akan lihat Tuhan yang penting harus sesuai firman dan tidak untuk pribadi. Untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk jadi berkat bagi sesama. Saya percaya kalau kita naruh hati kita seperti itu, Tuhan siap pakai, beda. Begitu dapat rema, beda. Nanti kita mau istirahat sesi ke-1, nanti sesi kedua firman Tuhan yang nyampaikan Gideon gitu saudara. Saya tiba-tiba tapi ingat loh, Gideon itu dulunya takut-takut. Tapi begitu dapat terima dari Tuhan, Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Ayo jangan takut, bangkit, maju, kalahkan musuh. Aku sudah panggil kau, aku sudah pilih kau jadi pemimpin. Bawa bangsamu, lawan musuhmu, kalahkan musuhmu. Aku akan pakai engkau. Berubah itu menyala-nyala. Maka sekarang saya lihat juga sedang menyala. Ya mungkin coba ya saudara. Kita selalu belajar praktek ya. Sekarang saya beri contoh ya. Kalau ada yang HP boleh. Kalau mau tulis ini nulis saudara. Bisa tulis di HP. Kalau kertas ya keras. Kalau saudara Alkitab. Kalau HP tulis saja. Saudara sekarang mau doa itu ya. Supaya ini saudara mempraktekkan doanya. Tadi misalnya jodoh. Misalnya ini contoh ya jodoh. Atau kalau saudara bukan saudara. Anakmu menantu. Mau minta menantu seperti apa gitu. Ya kalau saudara yang belum punya jodoh. Atau rumah. Yang gak punya itu ingin rumah. Bisa dipakai komsel. Bisa dipakai untuk pekerjaan misalnya. Contohnya sekarang. Kalau jodoh ingin seperti apa. Itu yang jelas. Siapa jodoh? Tak kasih contoh. Siapa? Ada. Tidak ada rumah aja ya. Kalau tidak ada rumah ya. Ada yang minta jodoh. Atau menantu. Itu boleh. Saudara doakan anak kan anaknya kalau belum punya iman kan imannya orang tua. Misalnya ya. Saudara mau dapat orang Indonesia atau orang Amerika. Tulis saja tidak apa-apa. Wong minta orang bayar. Loh betul saudara. Minta yang tinggi atau pendek. Ya tulis. Ya, lalu minta lagi tadi. Kalau tadi kulit putih atau itu ya. Tinggi atau pendek. Minta dia apa?
kerja, pengangguran atau kerja apa atau hamba Tuhan misalnya. Bisa juga, oh ini aku butuh dari hamba Tuhan misalnya. Misalnya itu lagi tulis ya sudah beberapa ya tadi orang belah itu ya putih atau tidak minta yang mancung atau pesek loh. Orang tidak tentu loh saudara, orang barat malah cari yang pesek loh. Kita cari yang mancung. Tulisan, kalau rumah tulisan. Rumah sing seperti apa? Yang kau harapkan, yang kau rindukan. Tapi sekali lagi ya, untuk kebaikan ya saudara ya. Ya bila perlu untuk pekerjaan Tuhan, untuk komsel Tuhan gitu saudara. Rumah seperti apa? Cate opo lah gitu. Kamare piro. Loh bener saudara. Terus semua nanti keadaan seperti ini macam-macam tulisan. Tulis ya. Tulisan ya. Coba saudara ya. Untuk urusan lain enggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Misalnya butuh rumah, misalnya butuh pasangan hidup dan lain-lain. Setelah saudara tulis, saudara bayangkan yang kau tulis ini. Misal tadi ya, rumah, tete putih Tuhan. Nah bayangkan, saudara masuk dalam ini, kamarnya 3 Tuhan. Karena nanti untuk ini dan itu saudara. Mulai bayangkan saja, ada ruangannya untuk komsel Tuhan. Nah semua itu, saudara bisa membayangkan, saudara berarti bisa melihat. Apa yang kau bisa lihat? Itu Tuhan akan nyata. Tuhan berkata kepada Abraham, lihat ke utara, selatan, timur, barat. Yang kau bisa lihat, itu yang aku berikan kepada kau. Jelas. Pasangan dia, jelas. Itu sing jelas. Saudara sampai bisa membayangkan itu. Oh, seperti ini loh Tuhan. Sampai bisa membayangkan. Nah itu bisa saudara pakai, saudara tulis, pakai doa saudara, pakai deklarasi saudara, terus ya. Tapi juga hidup yang baik ya saudara sekali lagi ya. Karena kalau dosa itu merusak semua anugerah. Ya, anugerah seperti apapun, iman seperti apapun, kalau dosa akan merusak. Tapi kalau saudara belajar hidup dalam Tuhan, saudara punya doa yang tepat, akan ada kuasa yang lebih besar. Seperti tadi saya katakan, saya memang dulu di gedung biskop, memang saya sudah masuk gedung biskop ya. Sudah tak benar Tuhan, ini jadi gereja. Ini jadi gereja, ini jadi gereja, ini jadi gereja. Saya ada di tempat pusat gereja Roh Kudus. Waktu mau beli tanahnya kan sesuai uangnya toh ya. Sudah beli, sebelahnya belum beli, tak injak lagi. Ini juga Tuhan, ini jadi juga Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, ini juga Tuhan. Ya pokok gitu. Lawang doa ke orang salah we. Orang bayarnya enggak apa-apa toh saudara. Asal jangan rebut punya orang lain ya. Minta Tuhan saja kok. Coba begitu beri. Ayo praktek doa. Tapi saudara sampai bisa membayangkan ya, keadaannya seperti itu ya saudara ya. Nanti kalau contoh, tiba-tiba satu hari saudara ditemukan rumah seperti itu, saudara akan tahu. Ini jawaban doa. Tiba-tiba ketemu pasangan orang seperti yang saudara tulis semua, saudara akan tahu. Ini yang daripada Tuhan. Dan saudara lihat Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Amin. Angkat tangan semua berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Sampaikan doamu. Dan saya percaya Tuhan yang menuntun. Roh Kudus yang akan terus menyertai. Saudara punya doa yang spesifik. Saudara punya iman yang bisa diaplikasikan. Sehingga sungguh-sungguh punya iman rema. Bukan iman pikiran. Tapi iman rema. Bukan hanya mengerti. Tapi karena rohnya Tuhan nyalakan, remanya Tuhan nyalakan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang berkarya. Kami bawa setiap jemaat yang sudah mulai belajar firman Tuhan ini, yang mengimani pada saat ini, pakai mereka mengalami pengajaran ini Tuhan. Hamba-Mu juga doakan semua mulai bisa mengimani juga. Oh, di kelompok yang diterangi Tuhan, di kelompok yang diberkati Tuhan, di kelompok yang dipakai oleh Tuhan, di kelompok yang dilindungi oleh Tuhan, di kelompok yang dapat kemurahan-kemurahan Tuhan, di kelompok yang dapat anugerah Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar, sehingga orang bisa lihat ada Tuhan dalam hidup kami. Oh, ada Tuhan dalam gerejamu ini. Orang datang untuk cari Tuhan lewat gerejamu. Orang datang untuk cari Tuhan lewat kehidupan saudara. Saudara akan lihat kemuliaan, saudara lihat kasih karunia, saudara akan lihat anugerah. Tuhan, kami bawa setiap doa ini di hadapan-Mu. Engkau yang sudah mengajarkan pada setiap kami, Engkau yang sudah berkata-kata, Tuhan hamba-Mu sampaikan. Engkau yang menyingkapkannya Tuhan. Jadikan pembukaan-pembukaan ilahi. Singkapkan kebenaran ini lebih jelas.
daripada yang bisa hambamu sampaikan, daripada yang hambamu jelaskan. Oh, Engkau yang menjelaskan sampai batinnya bisa nangkap Tuhan, sampai rohnya bisa mengerti Tuhan, sampai imannya bangkit Tuhan, sampai itu menjadi rema Tuhan. Jadikan pewahyuan, jadikan rema yang daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh sejak hari ini Tuhan, oh mereka hidup dalam pengurapan, hidup dalam perjanjian, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam rema Tuhan, berjalan dalam rema Tuhan, mengalami Tuhan, hidup yang dipakai Tuhan, hidup yang berkenan, hidup yang mengalami firman, hidup yang mengalami firman, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Ora lapasa kara lapasa kara lapasa kara lapasa. Pribadi saudara datang pada Tuhan. Kalau saudara sudah nyadat, saudara bisa bayangkan, saudara imajinasikan seperti Abraham bisa membayangkan, oh bintang di langit seperti itu banyaknya. Sampai Abraham bisa membayangkan, saudara, oh sampai Yakub bisa membayangkan juga anak-anak dombanya belang-belang, karena dia mengimani seperti itu. Sampai bisa melihat Roma yang dibutuhkan, masa depan yang dibutuhkan, pelayanan yang dibutuhkan Tuhan, pasangan hidup atau apapun Tuhan. Oh Tuhan, hambamu hanya bisa menyampaikan secara tutur kata. Engkau yang menyingkapkan rohnya, mata rohnya kau bukakan, mata hatinya kau bukakan Tuhan. Taruh benih rema Tuhan, oh terangi Tuhan. Engkau yang menerangi pikiran hati, Engkau perangi batin setiap kami. Engkau yang berbicara khusus Tuhan. Ora lapasaka, hambamu juga doakan untuk gerejamu ini Tuhan, mengalami kebenaran firman-Mu. Oh rema Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, keluarga Allah masuk bagian yang kau pakai untuk terima rema lawatan zaman. Oh bangkitkan penuai, bangkitkan penuai. Setiap kami juga dipersiapkan, bangkitkan penuai, bangkitkan penuai. Kami tahu Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Pengurapan-Mu turun, kuasa-Mu turun, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mengerti jadi mengerti, yang gagal jadi berhasil, yang berdosa jadi pertobatan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terus Tuhan ajar setiap kami, bukan hanya mendengar, tapi pelaku. Bahkan bukan hanya sekedar pelaku, tapi mengalami firman-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh orang bisa lihat Tuhan nyata melalui hidup kami. Orang bisa lihat kuasa kasih-Mu, karya-Mu nyata, melihat karya-Mu dalam hidup kami, karya-Mu dalam gereja-Mu ini. Dan kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Nama-Mu yang dipermuliakan, kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.